Saya akhiri dengan kisah nyata, tapi bukan Bani Israel, kisah umat Nabi Muhammad. Sebagaimana diceritakan Syekh Muhammad bin Hassan. Syekh Muhammad bin Hassan ini adalah seorang ulama Mesir. Dia masih hidup. Salah seorang datang beliau menceritakan, pada suatu malam ada salah seorang ibu, seorang wanita yang telah lama ditinggalkan suami lain, suami model sekarang, ditinggalkan suami lari pulang-pulang ke rumah. Maka tinggal ibu ini dengan seorang anaknya dan ibunya, nenek daripada anaknya, perempuan, anak satu. Anak ini sakit parah, demam tinggi, demam, panas. Tapi dia orang miskin, tinggal di gubuk. Kita lihat bagaimana tawakal. Yang kita hari ini tahu dengan makna tawakal. Terus terang, kita semua, kalau kita periksa, saya yakin kita masih kurang yakin kepada Allah. Tapi mungkin kita kurang yakin karena amalan kita kurang. Itu aja. Nah, jadi anak ini sakit parah, demam tinggi. Tidak punya uang berobat, tidak punya uang bawa ke rumah sakit. Ini dulu, dan sudah sekarang ada BPJS. Tidak punya. Jadi sakit parah anaknya. Dua wanita di rumah. Anak sakit parah, uang tidak ada, fasilitas tidak ada, perempuan lagi. Dua orang perempuan di rumah. Tapi karena ibu ini, ibu daripada anak ini, dia tidak punya apa-apa, namun dia punya keyakinan hanya kepada Allah. Dia hanya punya keyakinan kepada Allah. Coba kita lihat bagaimana keyakinan kepada Allah mengalahkan orang yang memiliki segala-galanya. Ibu ini hanya punya keyakinan kepada Allah. Sampai parah. Maka dia berpikir bagaimana caranya. Anak demam tinggi. Dia ambil keputusan. Dia ambil air, satu baskom gayung. Dia ambil air, dia ambil kain, dia kompres anaknya. Dia ambil air, baskom, dia ambil kain, kemudian dia dalam air itu dia masukkan kain dan dia keras, dia kompres anak. Setiap dia kompres, dia salat 2 rakaat. Setiap dia kompres, dia salat 2 rakaat. Kompres, taruh di kepala anaknya, salat 2 rakaat. Siap salat, ambil kain itu, masukkan ke air lagi, keras lagi, taruh di kepala. Kemudian salat 2 rakaat. Siap salat 2 rakaat, ganti lagi. Salat 2 rakaat, ganti lagi. Salat 2 rakaat. Yakin kepada Allah, tidak ada jalan. Kompres, jam 2 malam atau jam 3 malam mereka itu. Ini coba kita dengar baik-baik dulu. Ya, jadi kayak punya ustaz sih kan. Kita perhatikan dulu. Ini bukan keajaiban aneh-aneh, bukan. Ini adalah keyakinan kepada Allah. Ada yang ketok pintu. Maka karena ibunya tadi sholat kompres, neneknya yang buka pintu. Begitu dibuka pintu, apakah benar? Ternyata seorang laki-laki, apakah benar di rumah ini orang yang sakit? Iya, kata nenek. Dia tidak tahu apa. Kalian tanya, iya orang apakah di rumah ini orang sakit? Kata dia, iya di rumah ini di sini sedang ada orang sakit. Maka masuklah laki-laki ini, dia periksa. Anak tadi dia periksa, dokter ingatlah, dia periksa. Setelah dia periksa, dia kasih resep, dikasih obat. Dia bilang kepada ibu itu, ini obatnya, saya sudah periksa, begini kondisinya, biayanya sekian.
bukan helan, tetap bila kita akhirnya jam 3 malam keluar rumah untuk periksa orang bagaimana, beliau tidak minta itu hak beliau. Dia kasih ini rinciannya begini, anggarannya Anda bayar sekarang, saya mau pulang. Maka ibu tadi tahu ya, saya tidak punya uang, apa maksud Anda ini? Maka dokter yang mendengar ini marah. Apa maksud pertanyaan Anda ini? Anda sudah telepon saya, Anda sudah hubungi saya, Anda bilang anak Anda sakit, maka saya datang ke sini. Tapi ibu ini tadi, saya undang Anda, maka telepon pun tidak ada di rumah. Bagaimana saya menghubungi Anda? Marah dokter ini. Kamu jangan bohong. Ini jam 3 malam. Ini lengkap saya tulis tadi alamat yang engkau sebutkan, yang kamu sebutkan di dalam telepon, lengkap tulis alamatnya. Coba lihat. Ini kan rumahmu. Kata ibu itu, Pak dokter, ini alamat rumah tetangga saya. Ini nama bapak ini adalah tepat di samping rumah saya sebelah kiri. Jadi Anda sedikit satu langkah lagi ke rumah beliau. Ternyata di rumah itu juga sedang ada orang sakit. Tetapi rumah yang sampingnya rumah orang kaya. Apakah kebetulan Allah salah masukkan dokter ini ke rumah yang lain? Tawakal kepada Allah. Yakin kepada Allah. Allah punya cara. Salah masuk dokter. Salah masuk, salah kamu. Maka ketika dia tahu, dia lihat di samping kasur yang sudah lusuh, sudah tua, ada sajadah. Ibu ini sholat di situ. Di atas kasur ada anak yang sedang sakit. Dokter ini pun tercengang. Dia bertanya kepada ibu ini. Ini bukan kebetulan, kata dokter. Apa yang kamu lakukan, kata dokter ini, tanya kepada ibu. Kata ibu ini, saya tidak punya apa. Saya orang miskin. Sudah lama ditinggal suami, tidak punya uang. Untuk makan saya tidak cukup. Tapi malam ini saya coba kudrat Allah. Saya coba iradah Allah. Saya coba kemampuan Allah. Saya ingin melihat. Saya letakkan keyakinan kepada Allah. Kun fayakun. Maka saya sholat 2 rakaat, saya kompres, saya sholat 2 rakaat, saya kompres, saya sholat 2 rakaat, saya kompres. Apa kata dokter ini? Bu, mulai malam ini seluruh biaya hidup Anda dan anak Anda saya tanggung. Maka teruslah tanggung biaya. Kemudian keluar dokter ini baru masuk ke rumah samping, ke tetangga ibu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Mari kita coba sesekali. Kalau kita ada orang sakit itu jangan langsung kita teringat dokter ini, dokter itu. Ya pasti kita jangan telepon deh. Jangan langsung seperti itu. Demi Allah saya sudah lihat langsung. Kawan-kawan saya yang ketika sakit dia mengobati sakit itu dengan salat tahajud. Saya sudah melihat sendiri dengan mata kepala. Ada kawan-kawan saya kena penyakit kuning, apa istilahnya? Penyakit kuning. Pokoknya hukum ada yang penyakit kuning. Dia tidak pergi ke dokter, dia tidak pergi berobat, karena pas-pasan. Tapi karena dia orang penghafal Al-Quran, dia butuh 2 malam saja. Bangun tengah malam, tahajud, baca Al-Quran. Besok subuh ini, subuh besok sudah segar, lebih segar dia daripada orang sehat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, maka mari kita maknakan kembali, kita hadirkan kembali dalam hidup kita hakikat tawakal. Hati-hati terburu-buru. Setiap perbuatan yang kita lakukan, amalan apapun yang kita lakukan, kita timbang dengan agama Allah. Kalau sesuai kita lakukan, kalau tidak sesuai kita tinggalkan. Terus berusaha. Rasulullah menyatakan, wahas ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah melakukan sesuatu yang bermanfaat, bekerja, menjadi rasul
wasta'in billah, tetapi jangan lupa minta bantu kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Hari ini orang dua model. Hadis ini dibagi dua orang hari ini. Hadis ini tidak boleh dibagi dua, harus nyambung dia. Tapi orang hari ini hadis ini dibagi dua. Yang satu ambil yang pertama, wahris ala ma yanfa'uka, semangat kerja saja sehingga salat tertinggal, semangat berusaha sehingga kewajiban kepada Allah tertinggal. Ini model pertama. Jadi menjadikan agama sebagai seremonial saja. Yang penting semangat. Kalau kita tanya kenapa ada seperti itu, kan Islam suruh semangat bekerja agar umat Islam ini maju. Alasannya bagus, hujahnya bagus. Model yang kedua, ambil bagian yang kedua. Berarti bentang, dikir-dikir bentang, duduk di rumah bentang, rezeki beroleh Allah, rezeki kan di langit. Ini persoalan tawakal ini karena hadis ini dipisahkan. Yang sebagian ambil bagian pertama, yang sebagian ambil yang kedua. Ada Rasulullah lengkap. Rasulullah katakan, wahris ala ma yanfa'uka, semangat, wasta'in billah, tapi tunjukkanlah bahwa kamu butuh kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, la turzaquna kama yurzaqut tayr, yaghdu khimas, yaghdu ji'a wa yarsrifu khimasa. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung yang dia setiap pagi subuh sudah berangkat berusaha cari rezeki dan pulang pada sore hari dan kenyang perutnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaat dan bisa menjadikan pelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.